Pesisir utara Pulau Jawa bertahun-tahun berkali-kali diterjang rob. Pada tragedi akhir Mei 2022 saja, Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang mencatat ada kerugian hingga 700 miliar rupiah. Bertahun-tahun berkali-kali terjadi bencana rob terjadi di pesisir utara Pulau Jawa. Tapi hingga kini tidak ada solusi akurat menangani rob Pantura. Uzaimatul Izzah sudah terbiasa hidup dengan air laut di rumahnya. Warga kampung seberang Pelabuhan Tanjung Mas Tambak Lorok Semarang ini tak sekali dua kali mengalami rob. Wanita yang biasa disapa Zaimah ini juga terpaksa kehilangan pekerjaannya sebagai pedagang makanan dan taraf hidupnya semakin tenggelam di bawah garis kemiskinan. Ditinggiin itu rumah ini sejak saya di sini itu sudah ninggiin segitu itu 3 kali, Mbak. 3 kali? Iya. Jadi rumahnya yang dulunya tinggi sekarang diuruk setengah 50 cm kayak gitu, nanti naik airnya naik tahu ditinggi lagi naik lagi sampai habis rumahnya tinggal separuh. Rob pada akhir Mei lalu bahkan membuat rumah Zaimah semakin berantakan. Tinggi rumah Zaimah kini hanya tersisa 2 meter. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada rumah Zaimah. Rumah-rumah lain di 20 rukun tetangga di kawasan ini terendam air laut setiap hari. Rob juga berdampak terhadap sanitasi. Warga Tambak Lorok yang kebanyakan tidak mampu membangun sistem sanitasi bersama. Akibat rob, mereka harus menerima nasib bahwa toilet bersama mereka pun terendam air laut. Iya. Tempat buang hajat warga bersama. Iya. Ini tetap digunakan warga atau gimana? Iya masih. Ini masih. Itu sanitasi itu masih Ini masih dipakai warga? masih. Itu kalau air tingginya ya ini terendam. Ya tetap buang aja tetap di sana. Sumber air bersihnya dari mana? Sumber air bersihnya ya itu nanti kalau keluar ya ceboknya air laut ini. Dari sini juga? Iya. Nah ini kan Pak, sudah tahun-tahun begini hidup berdampingan dengan rob begitu ya Pak ya? Iya. Nah kalau dari warga sendiri advokasi pendampingan yang dilakukan seperti apa? Dan apakah 10 tahun kemudian warga sini ingin tetap tinggal di sini atau gimana itu Pak? Ya masyarakat kan inginnya kan kejelasan ya, kejelasan dari pemerintah. Kita kan manusia awam, masyarakat awam tidak tahu mengenai sistem pemerintahan yang seperti itu. Kita mau kemana kan kita nggak tahu. Akhirnya ya terpaksa untuk menghuni tempat sini gitu. Nah, walaupun posisinya keadaannya rob seperti ini risikonya seperti itu. Mau tidak mau? Iya mau tidak mau harus menempati tempat yang sudah dihuni berpuluh-puluh tahun ini. Pak warga pindah dari sini mau atau tidak Pak? Ya kalau sistemnya jelas, prosedurnya jelas, anggarannya jelas dari pemerintah, mungkin masyarakat mau. Nasib warga Tambak Lorok sudah disampaikan tokoh masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah Kota Semarang mengklaim pembangunan sabuk laut dan pembangunan tanggul laut akan menjadi solusi untuk menuntaskan masalah rob di kawasan pesisir utara ibu kota Jawa Tengah ini. Proyek ini sempat terkendala pendanaan karena pandemi dan persoalan lahan. Di Tambak Lorok itu kami sudah berproses 2 tahun lebih. Intinya Kementerian PUPR setuju bahwa kawasan Tambak Lorok itu akan dibuat sabuk melingkar, namanya sabuk pantai. Biaya perkiraan waktu itu 250 sampai 300 miliar. Begitu mau jalan ada kendala. Ternyata lahannya lahan Pelindo. Pembebasan lahan baru selesai pada akhir Mei 2022 atau setelah rob setinggi 2 meter menggenangi kawasan utara Semarang. Wali kota menargetkan proyek ini selesai pada tahun depan. Tim Liputan CNN Indonesia, Semarang, Jawa Tengah.